وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, jemaah Nurul Yakin beserta itikaf yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung Ramadan. Ini malam keberapa? 28. Malam besok berarti malam terakhir kita tarawih. Tinggal satu malam bila kita tarawih. Masya Allah. Puasa berapa hari lagi? Tinggal 2 hari. Kalau kita raya hari Sabtu, kalau raya hari Jumat, tinggal lagi 1 hari. Tidak terasa Ramadan akan segera meninggalkan kita. Dan tidak terasa juga kita pun akan meninggalkan dunia ini. Dunia bukan tempat kita tinggal berlama-lama. Dan Allah Ta'ala cipta dunia ni untuk kita, bukan kita tinggal lama. Dunia ni satu perjalanan kita menuju ke akhirat. Dunia adalah transit sebentar menuju ke akhirat. Berapa banyak jemaah kita yang Ramadan tahun lalu masih ada dengan kita, tarawih, tahajud, buka puasa dengan kita. Ramadan tahun ini sudah tak ada. Tahun ini kita masih ada ni, alhamdulillah. Ramadan tahun depan macam mana Pak Haji? Wallahu alam. Entah kita yang berangkat dulu, entah ustaz yang depan saya ni dulu. Ustaz dah siap Ustaz? Ustaz dah siap belum? InsyaAllah. Ustaz dulu berangkat, saya belakang boleh. Saya terakhir, Ustaz depan pun boleh. Mana-manalah. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kajian kita menjelang kita tahajud berjemaah membahas tentang Quran Suratul Asr, Surat Wal Asri. Allah Ta'ala bersumpah demi waktu. Waktu adalah salah satu makhluk juga, makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Dan dulu di zaman sahabat, kalau mereka duduk kumpul, mereka kalau berpisah dia akan baca dulu surat Wal Asri. Kurang lebih 8 tahun saya di Malaysia, kebiasaan ulama-ulama, guru-guru di Malaysia, kalau ada majlis ilmu, tidak hanya ditutup dengan doa tasbih kifarah. Kata ustaz-ustaz di sana, mari kita tutup majlis dengan doa tasbih kifarah dan suratul asr. Dia begitu kebiasaan di sana. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sampai selesai. Begitu kebiasaan di Malaysia. Kalau tempat kita ni saya tengok belum berapa lazim menutup majlis dengan doa tasbih kifarah. Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala bersumpah demi waktu.
membahas tentang waktu, maka kita akan sadar bahawa waktu ini ada 3. Waktu yang sudah berlalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Mengingat waktu yang lalu akan mengingatkan kita bahawa dulu kita tak ada, sekarang kita ada, dan tak lama lagi kita semua kembali tiada. 100 tahun lalu Pak Haji ada? Tak ada. 100 tahun yang akan datang ada lagi? Ada lagi? InsyaAllah tak ada juga. Berapa umur maksimal yang hari ini kita masih jumpa? Yang paling tua sekarang ada berapa? Umur 95, 80, itu satu-satu je lagi. Banyak umur 40 lebih sikit dah kena stroke dah, asam urat, tensi, ginjal dan macam-macam dah penyakit. 100 tahun yang lalu kita tak ada. Dan insya-Allah 100 tahun yang akan datang ada lagi. Besar kemungkinan kita pun kembali tak ada. Mengingat masa lalu mengingatkan kita dengan dosa-dosa kita. Sejak kita akil balik. Sekarang Pak Haji umur berapa sekarang? Pak Haji berapa? Ustaz Pak Haji berapa sekarang? 70? 60? 65? Kalau katakan umur 15 tahun akil balik, berarti 15 ke 65 ni berapa tahun? 50 tahun. Kira-kira selama 50 tahun hidup, mana banyak yang baik yang kita lakukan daripada yang buruk? Coba ingat, remind balik, ingat balik apa yang kita buat selama kita hidup ni. Sejak kita akil balik, apa yang sudah kita buat? Kita pernah buat dosa, kerana memang setiap manusia ni berdosa. Setiap kita ni pasti pernah buat dosa. Ingat dosa, kita jadi takut. Jangan sampai kena dosa kita Allah azab kita. Maka kita pun istighfar, kita pun taubat, minta ampun pada Allah, mengaku bersalah kepada Allah. Tapi siapakah yang bisa menjamin bahawa taubat kita sudah diterima oleh Allah? Ada? Tak ada. Sehingga kita akan senantiasa merasa takut, ya Allah, macam mana dengan dosa hamba yang lalu tu, ya Allah. Hamba sudah taubat minta ampun, tapi kita tak tahu apakah Allah Ta'ala sudah terima taubat kita atau belum. Ingat masa lalu, ingat kita juga pernah melakukan kebaikan. Banyak amal soleh kita buat. Tapi lagi-lagi siapa pula yang bisa memastikan amal soleh kita diterima oleh Allah? Ada. Kita solat tapi kadang masih ingin nak menunjuk-nunjuk. Kita sedekah tapi masih ingin disebut-sebut. Kita buat kebaikan tapi masih ingin Allah pandang dan manusia juga pandang. Masih bercampur-campur kadang niat kita dalam amal-amal kebaikan yang kita buat. Kita sudah haji, kalau ada orang panggil kita tanpa menggunakan panggilan Pak Haji, kita masih terasa hati. Artinya kebaikan yang kita lakukan, kita pun tidak tahu Allah Ta'ala sudah terima atau belum. Mengingat masa yang akan datang, mengingatkan kita pula kepada kematian. Kita sekarang sedang menuju ke kubur kita masing-masing. Kita akan kembali pada Allah. Kita akan menuju ke akhirat. Sehingga kalau kita ingat bahawa kita akan mati, kita akan ke akhirat, kita pun akan sadar bahawa ternyata rumah kita yang sebenarnya bukan rumah kita dekat hang tua hujung ni. Rumah kita yang sebenarnya adalah rumah kita di akhirat nanti. Harta kita yang sebenarnya bukan harta kita yang ada hari ini, tapi harta yang sudah kita kirimkan terlebih dahulu ke mana?
ke akhirat. Kawan yang terbaik itu adalah kawan yang akan selamatkan kita nanti di akhirat. Isteri kita yang sebenarnya adalah isteri yang nanti akan kumpul dengan kita di akhirat. Anak kita yang sebenarnya adalah anak yang akan menjemput kita nanti di pintu surga Allah Ta'ala. Jadi bicara masa yang akan datang, kita pun akan ingat dengan akhirat. Bahawa ternyata cita-cita tertinggi orang beriman adalah kesuksesan akhirat, keselamatan akhirat. Bapak Ibu sekalian, kemudian ayat berikutnya setelah wal asri apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, orang kota rugi, orang kampung rugi, pejabat rugi, rakyat biasa rugi, semua rugi. Semua rugi. Orang kaya rugi. Kenapa orang kaya rugi? Karena orang kaya kalau sudah ajalnya sampai dia akan meninggalkan kekayaannya. Penguasa rugi, raja-raja rugi. Kenapa? Karena kalau dia sudah mati, dia akan tinggalkan kerajaannya, kekuasaannya. Siapa yang tidak rugi? Ada 4 golongan. Semoga kita masuk dan ada keempat-empat sifat ini. Yang tak rugi siapa? Yang pertama, illallazi na'amanu. Yang tak rugi itu pertama orang yang beriman. Orang beriman tak pernah rugi. Orang beriman selalu untung. Orang beriman selalu untung. Kalau dia kaya, orang beriman untung. Dia akan gunakan kekayaannya untuk infak fisabilillah, bantu agama, bantu masjid, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, bantu semua. Di mana saja peluang untuk bisa bantu sedekah, dia akan sedekahkan hartanya. Orang beriman kalau dia kaya, dia akan gunakan kekayaannya untuk bantu agama Allah. Sehingga orang beriman kalau dia kaya untung. Orang beriman kalau miskin gimana? Untung atau rugi? Jawab, untung atau rugi? Apa untungnya orang beriman kalau dia miskin? Besok hisapnya mudah di akhirat. Apa mau dihisap? Rumah ngontrak. Kalau pergi mana-mana tumpang kawan. ATM tak ada, tabungan tak ada, ruko, sawit, apa pun tak ada. Jadi besok kalau orang miskin ni meninggal, apa mau dihisap? Sehingga ada hadis Nabi SAW, orang miskin yang taat masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya yang taat. Ni tolong jawab jujur, nak masuk surga cepat atau nak lambat? Jawab. Nak cepat, nak lambat? Semua nak cepat. Kalau nak masuk surga cepat, hidup miskin atau hidup kaya? Ini kadang susah. Ini sudah bangun belum ni? Ini kadang jawaban kadang tak nyambung ni. Nak masuk surga cepat atau lambat? Cepat. Kalau ingin masuk surga cepat, 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Itu jatah untuk siapa? Peluang untuk siapa? Orang-orang miskin yang tak akan dihisap. Mau hidup kaya atau miskin? Semua nak kaya. Ini masalah. Hidup nak kaya, masuk surga nak cepat. Macam mana tu Pak Haji? Orang beriman kalau dia berkuasa, dia untung. Dia akan gunakan kekuasaannya untuk menjadi sebab terbuka pintu-pintu hidayah. Kalau orang beriman tak ada jabatan apa-apa, dia jadi rakyat biasa, itu pun untung. Tidak kena oleh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Dia tidak akan ditanya seperti mana Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Presiden.
Palingan dia tanya orang-orang di bawah tanggungjawab dia, mungkin isteri dia, anak dia. Kalau tak punya anak, tak punya isteri, dia hidup sendiri, yang ditanya apa? Bagaimana dia mengendalikan dirinya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, otaknya. Maka dia pun untung. Jadi rakyat biasa untung. Orang beriman kalau sehat, untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung. Apa keuntungan orang beriman kalau dia sehat? Semakin banyak amal, semakin banyak kebaikan, pahala. Orang beriman kalau sakit, untung atau rugi? Untung juga. Apa pula untungnya orang beriman kalau sakit? Berguguran dosa-dosanya. Sakit adalah penggugur dosa. Sakit adalah deterjen pencuci dosa. Kalau ada di antara kita yang sakit, jangan minta sehat. Ya Allah, biarlah sakit ni lama ya Allah. Semoga dengan lamanya sakit ni semakin habis dosa-dosa di badan hamba ni ya Allah. Setuju begitu? Setuju begitu? Tak setuju pula. Baru satu malam migren dah mengeluh. Ya Allah, ya Allah, apa ni ya Allah, sakit ni. Baru satu malam dah mengeluh. Patutnya kalau demam panas, sakit, jangan mengeluh. Harusnya kita kata apa? Ya Allah, apalah kebaikan hamba Engkau bagi hamba sakit ni ya Allah. Harusnya kita merasa bersyukur kalau sakit. Selalu kalau sakit kita syukur atau mengeluh? Orang beriman kalau sakit untung. Orang beriman kalau hidup untung. Orang beriman kalau mati untung juga. Apa untungnya bagi orang beriman kalau dia mati? Dia akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpul dengan sahabat, kumpul dengan para wali-wali Allah. Dia akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Capek, penat, letihnya di dunia ni selesai dah. Orang beriman kalau dia mati, dia akan tidur panjang di dalam kuburnya. Coba tengok masih ada yang tidur tak? Kalau masih ada yang tidur, bagi tahu, bang kita tidur di kubur. Ada. Dah tak ada, dah ada bangun semua dah Alhamdulillah. Cuman kalau kita cakap begitu nanti kawan kita marah. Sangkanya kita doakan dia mati pula. Tidur kita orang beriman di mana? Kita orang beriman tidur kita di mana? Di dalam kubur kita nanti, di situlah kita tidur, kita istirahat. Di dunia ni jangan banyak tidur. Ini di dunia tidur, Ramadan tidur saja. Astagfirullahalazim. Habis sahur tidur, terlewat subuh. Sebelum zuhur tidur. Habis zuhur sambung lagi tidur. Asar masih juga tidur. Allahu Akbar. Waktu kuliah subuh tidur lagi. Khatib sedang khutbah tidur. Dalam tidur. Habis itu bila kita bangun? Orang yang di dunia ni banyak tidur, kata ulama, nanti tak bisa tidur di kubur, kena pentong nanti sama malaikat. Ni semua dah bangun dah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apapun keadaan orang beriman pasti untung, tak pernah rugi. Tapi minta maaf Bapak Ibu sekalian, orang kafir, orang-orang bukan Islam, hidupnya celaka, matinya pun celaka juga. Orang tak beriman, kalau dia hidupnya akan menambah dosa dan kemaksiatan. Mati sempurnalah azab untuk mereka. Itulah orang kafir. Jadi jangan iri tengok orang kafir pakai Lexus, Alphard, rumah besar, mobil besar, isteri besar. Jangan iri. Orang kafir ni menunggu azab saja. Jangan iri. Kita doakan mereka supaya dapat hidayah. Kita jangan iri dengan mereka. Masya Allah. Siapa yang tidak rugi? Pertama, orang yang beriman. Orang yang dalam hatinya yakin bahawa
Yang berkuasa hanyalah Allah. Yang menentukan segala-galanya hanyalah Allah. Yang bisa buat segala-galanya hanyalah Allah. Kullum min indillah, semua datang dari Allah. Yang memberi kita rezeki siapa? Allah. Yang cukupkan kebutuhan kita menjelang Idul Fitri siapa? Allah. Ibu-ibu kalau nak minta apa-apa keperluan untuk hari raya, minta sama siapa? Tak ada jawaban. Ibu-ibu keperluan menjelang Idul Fitri kalau nak minta, sebaik-baik minta sama siapa? Minta sama Allah lah. Suami tak bisa memberi apa-apa tanpa Allah. Betul tak? Ni kalau bapak-bapak ni dapat isteri yang tak mau minta dengan kita, mintanya hanya pada Allah, beruntung kita punya isteri, pak. Sebaik-baik tempat berharap, harap pada Allah. Sebaik tempat bergantung, bergantung hanya kepada Allah. Inilah ciri orang yang imannya betul. Kita minum air. Air ni pemberian siapa? Nikmat dari siapa? Karunia dari siapa? Allah. Kita berjalan kemanapun di atas muka bumi ini pun milik Allah. Kita hidup di bawah kolong langit, langit pun ciptaan Allah. Oksigen kita hidup, pemberian Allah. Makanan yang kita makan ketika sahur, ketika buka puasa, pemberian Allah. Kita mesti yakin bahawa apapun yang kita miliki hari ini semua nikmat Allah, pemberian Allah, dari Allah. Sehingga kita sadar, kalau kita semua ingin sukses, selamat, maka satu saja jalannya, dekatkan diri kepada Allah, jaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Taat, selamat. Maksiat, laknat. Taat, selamat. Buat maksiat, kita kena laknat. Maka orang beriman, fikirnya, risaunya, kesibukannya adalah taat kepada Allah 24 jam. Iman saja sudah cukup? Belum. Mesti wa amilus solihat, melakukan amal-amal soleh. Iktikaf di akhir Ramadan ini adalah bagian dari amal soleh kita. Kata Nabi SAW, siapa yang iktikaf satu hari karena Allah, siapa yang iktikaf satu hari karena Allah, maka dia dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit. Jarak antara satu parit dengan parit yang lain sejauh antara langit dan bumi. Ini siapa yang sudah iktikaf sejak malam 21 Ramadan? Oh, semua Masya Allah. Ini sudah malam 28, berarti sudah berapa malam? 8 malam. 8 kali 3 parit, Pak Haji, 24 parit. Satu parit dengan parit yang lain sejauh langit dan bumi. Kita dijauhkan dari neraka. Allahu Akbar. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah itikaf sampai 8 malam ni selama Ramadan ni. Ustaz, macam mana saya baru malam ni Ustaz? Itu pun terpaksa diajak kawan. Tak apa, dapatlah 3 parit malam ni. Kalau di Panam, sudah beberapa malam terakhir ni, semalam, beberapa malam lalu, saya dari Sudirman ke Panam 1 jam, Pak Haji. Biasanya setengah jam sampai, ini 1 jam. Sangkut. Tak ada mall, shopping komplek tu yang lapang parkir, tak ada. Penuh sesak parkir di tempat-tempat, di toko-toko, di mall, tempat-tempat belanja. Tengok masjid, selapang-lapangnya tempat parkir. Ni apa kita ni? Di akhir Ramadan kita tinggalkan masjid, kita berbondong-bondong ke mana? Wa amilus salihat. Kita mesti buat amal soleh. Amal yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat kita berjemaah di masjid. Ramadan kita berkali-kali khatam Quran. Kalaulah kita tidak sama seperti mana Imam Syafi'i rahmatullah alaih,
Khatam Quran Imam Syafi'i, Pak Haji berapa kali Ramadan? 60 kali. Berapa kali? 60 kali. Kita berapa kali? Dapat sekali pun alhamdulillah Ustaz. Ini pun awal Ramadan sudah juz 10 yang sudah dicicil sebelum Ramadan. Rajab, Sya'ban dah dapat 10 juz. Ini yang sisa 20 juz masih tak habis-habis lagi, Ramadan nak habis pula. Imam Syafi'i 60 kali khatam selama Ramadan. Maknanya sehari berapa kali khatam? 2 kali. Berapa juz berarti? 60 juz satu hari baca Quran. Kita nak dapat selembar pun susah. Tapi tak apa, buatlah seberapa kita termampu. Iman sudah, amal soleh sudah. Cukup? Sudah cukup? Oh, belum juga lagi. Masih rugi. Kecuali kita melakukan yang ketiga, watawasau bilhaq. Ajak mengajak kepada kebaikan, ajak mengajak kepada kebenaran. Saling ajak mengajak kepada kebenaran, kebaikan. Kata ulama, Bapak Ibu sekalian, kita ni jangan baik sendiri, jangan soleh sendiri, jangan ke masjid sendiri, jangan nak masuk surga sendiri. Surga tu lapang. Jangan sendiri saja. Ajak yang lain, bawa yang lain, bujuk yang lain, untuk sama-sama taat pada Allah, sama-sama ke masjid berjemaah. Ajak sebanyak mungkin, ajak. Pak Haji sebagai apa? Saya kadis Ustaz. Berapa ramai staf di bawah kadis? Ada 70 orang Ustaz. Bawa 70 orang tu sama-sama taat kepada Allah. Bapak siapa? Saya RT Ustaz. Berapa kakak di wilayah RT bapak? Ada 200 kakak Ustaz. Bawa 200 kakak tu sama-sama memakmurkan masjid. Setuju dah ni? Bukan ajak 200 kakak tu memilih partai tertentu, caleg tertentu. La haula wala quwata illa billah. Okey, bolehlah. Tapi jangan hanya itu saja kita buat. Ada lagi yang lebih besar. Apa dia? Bawalah warga kita sama-sama semakin taat pada Allah, dekat pada Allah, amal sunnah Rasulullah, datang ke rumah Allah, duduk di majlis-majlis ilmu, berjemaah ke masjid. Bawa watawasau bilhaq. Jangan diam melihat maksiat, jangan diam, cakap. Apa kita jadi penakut ni? Apa kita jadi penakut? Dekat rumah kita ada tempat maksiat, di lingkungan kita ada tempat maksiat, semua diam, semua bisu. Apa jadi penakut? Dalam hati orang beriman, takutnya kepada siapa? Allah saja. Cakap je lah. Tapi cakap sesuai dengan adab, cakap dengan santun, dengan lembut. Bahkan dengan penguasa zalim pun kita suruh cakap. Tapi cakapnya macam mana? Cakap dengan adab, tidak mencaci maki. Ketika Nabi Musa AS diperintah oleh Allah untuk dakwah Fir'aun, kita tahu zalimnya Fir'aun macam mana. Bayi laki-laki lahir, bunuh. Tak mau taat, tak mau sembah dia, salib. Tangan kanan potong dengan kaki kiri, atau kaki kiri tangan kanan, bersilangan. Tahu dah macam mana zalimnya Fir'aun. Ketika Nabi Musa AS diperintah oleh Allah untuk pergi dakwah Fir'aun, laknatullah alaih, diberi adab kode etik dakwah oleh Allah Ta'ala. Wa qula lahu qawlan layyinan. Ucaplah perkataan yang lemah lembut kepada Fir'aun, wahai Musa. Kepada orang yang paling zalim saja masih lagi suruh cakap lemah lembut, apatah lagi kita sesama kita ni. Janganlah main kasar, main pancung-pancung saja. Engkau ni tak sembahyang kafir, engkau ni neraka. Janganlah begitu. Dengan saudara sesama muslim ni mestilah lembut. Jangan main kasar-kasar. Cakap jangan kasar, lembut. Lembut.
Ini sedikit amal tak sama dengan kita, kita bid'ahkan, kita kafirkan, langsung kita ponis. Mana boleh begitu? Lembut. Dakwah Nabi lembut, santun. Apalagi kita orang Melayu. Apa ciri orang Melayu? Dengan budi bahasa, kelembutan, kesantunan. Ini ciri orang Melayu. Orang Minang pun sama, orang Jawa pun sama. Wa tawassaw bil haq, ajak kepada kebenaran dengan lemah lembut, kasih sayang. Ajak saudara kita dengan apa? Mahabbah. Dengan rasa apa? Rasa kasih sayang, bukan dengan kebencian. Nampak preman-preman bertato belum solat, jangan pandang dengan kebencian, pandang dengan kasih sayang. Saya kadang suka dengan gaya Ustaz Ebit Liu yang di mana? Malaysia tu. Ketika dia datang Pekanbaru, dia pergi Jakarta, dia pergi mana-mana, sama pula dia buat. Jumpa anak-anak pang, apa dia buat? Dia caci maki anak pang? Tak, apa dia buat Ustaz? Dia bujuk, disampaikan nasihat agama dengan lembut, dibuat ke toko, belikan baju yang bagus, belikan jubah, dia bagi duit, dia bagi makan. Dia pergi negara lain pun sama, di Malaysia pun dengan orang-orang Cina, dengan orang-orang India yang bukan Islam pun dia bagi duit, dia tolong. Yang tak ada kain dia bagi kain, yang tak ada rumah disewakan rumah. Masya Allah. Kenapa tidak kita buat begitu juga? Ya Pak Haji, kita keliling Pekanbaru ni, kita tengok mana orang-orang susah, mana anak-anak pang, mana anak-anak jalanan. Terbawa mereka dengan kemampuan kita, keuangan kita, dengan kasih sayang. Serahkan kepada dinas sosial. Dah berapa lama dah tak selesai sama dinas sosial? Satpol PP, Dinas Perlindungan Anak tak selesai. Kita lah sama-sama, bukan hanya tanggungjawab dinas sosial saja, Dinas Perlindungan Anak saja, tidak. Kita sama-sama tanggungjawab. Bawa mereka pada agama. Terutama Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda kita, generasi muda kita ni, kepada pengurus masjid, buatlah program untuk selamatkan generasi muda Islam ni. Kalau anak-anak muda, generasi muda Islam kita tidak bawa kepada agama, akan banyak nanti ahli-ahli batil untuk bawa mereka ke tempat-tempat batil, ke tempat-tempat maksiat. Menurut Pak Haji, sabu itu awalnya dijual ke digratiskan? Gratis. Dibagi dulu. Rokok, ingat dulu kita masa-masa kita dulu masih sekolah SMA, rokok tu dulu dijual ke atau dibagi gratis? Gratis, bagi sebatang, bagi sebatang. Sabu juga bagi sikit-sikit. Lama-lama candu. Anak-anak muda kita ni, kalau kita tidak garap, nanti digarap oleh yang lain. Bandar sabu garap mereka, bandar chip garap mereka. Boleh lagi? Boleh lagi? Ahli-ahli maksiat akan garap mereka, bawa mereka pada keburukan, kejahatan. Maka penting kita ahli-ahli masjid ni berfikir untuk bawa anak-anak muda ni ke masjid, supaya tidak dibawa ke tempat-tempat maksiat oleh ahli-ahli batil. Wa tawassaw bil haq, ajak mengajak. Selesai kan? Belum. Ada lagi yang keempat. Apa dia? Wa tawassaw bis sabr, ajak mengajak kepada kesabaran. Apapun kita buat, kita mesti lakukan dengan sabar. Dalam ayat yang lain, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil marhamah. Wa tawassaw bil marhamah, ajak mengajak kepada kasih sayang. Maka hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, kerana dunia ni tak lama, kita semua akan kembali kepada Allah. Supaya kita tidak rugi, jangan dunia kita rugi, di kubur kita rugi, di akhirat kita rugi, maka 4 perkara tadi kita jaga, kita sempurnakan dalam hidup kita. Pertama apa tadi? Betulkan iman, sempurnakan iman, kuatkan iman. Dan beriman kepada Allah bukan hanya musiman. Beramal soleh jangan musiman. Musim Ramadan, Allahu Akbar, kemana-mana bawa sarung, bawa kopiah. Masjid-masjid hidup.
selesai Ramadan, semua selesai pula. Kita berhajat pada Allah bukan bulan Ramadan saja. Kita taat Allah bukan Ramadan saja. Kita taat Allah 12 bulan, 24 jam. Setiap apapun keadaan, dalam keadaan kita taat pada Allah, bukan hanya bulan Ramadan. Syawal pun mutaat Allah juga. Selama kita hidup di dunia ni dalam keadaan taat pada Allah, itu yang betul. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Ciri orang yang selamat, orang bertakwa, mereka istiqamah dalam amal. Iktikaf bulan Ramadan saja? Tidak. Selesai Ramadan pun kita tetap niat iktikaf di masjid. Kalau diumpamakan dalam teori bercinta, Pak, teori bercinta, iktikaf ni, ini satu orang kekasih, dia ingin berlama-lama di rumah kekasih yang ia cintai. Inilah iktikaf. Ada kekasih yang ingin sebentar di rumah kekasihnya? Ada Ustaz. Satu orang kekasih pasti ingin berlama-lama di rumah yang ia kasihi. Kalaulah betul kita ni cinta pada Allah, orang beriman asyaddu hubban lillah, sangat dalam cintanya kepada Allah. Cinta tertinggi orang beriman kepada Allah. Kalaulah betul cinta kita kepada Allah, pastilah kita ingin selalu berlama-lama di rumah kekasih kita. Di mana? Masjid. Ya Pak Haji. Pak Haji dulu waktu pengantin baru, ingat? Tak nak pisah. Kemana nak berdua? Kakak-kakak, ibu-ibu belakang dulu waktu pengantin baru begitu juga kan? Beda Ustaz, saya ni Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi Ustaz. Tak ada kebahagiaan. Ini kasus ni. Tapi normalnya orang bercinta pasti ingin berlama-lama di rumah kekasih dia. Pulang rindu balik lagi ke rumah kekasih. Masya Allah. Habis Ramadan nanti kita tetap menjadi ahli masjid, datang lagi ke rumah Allah, iktikaf lagi di masjid. Iman, amal soleh, mengajak kepada kebaikan, kemudian mengajak kepada kesabaran. Kalau 4 perkara ini kita jaga, insya Allah dunia kita selamat, dalam keberkahan, mati kita, kubur kita jauh seluas mata memandang, kubur kita jadi taman-taman surga. Di akhirat di padang mahsyar terima catatan amal tangan sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat, dan insya Allah kita semua akan masuk surga tanpa hisab. Itulah cita-cita tertinggi orang beriman. Jangan sampai dikubur sangkut. Man rabbuka? La adri. Saya tak tahu. Selesailah kita nanti oleh malaikat. Jadilah kita seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi, Umar, besok dikubur kalau kamu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Tuhan kamu? Tuhan saya adalah Allah. Kemudian Umar, kamu tanya pula malaikat yang bertanya kepada kamu tu, Man rabbukuma? Siapa pula Tuhan kamu berdua? Kata malaikat Munkar Nakir, kita bertanya, kita kena tanya pula. Begitulah tahap iman orang-orang terdahulu. Kira-kira sudah sampai tahap tu belum kita ni? Jumpa pak polisi je takut. Razia polisi depan, menggigil lutut. Baru jumpa polisi. Macam mana jumpa malaikat Israel? Macam mana jumpa malaikat di kubur? Allahu Akbar. Maka sisa-sisa umur ni yang masih ada, ni mesti mau lama ke mau cepat ni meninggalkan dunia ni? Ustaz masih ingin lama ke mau cepat Ustaz? Sisa-sisa umur yang ada, gunakanlah sebaik-baiknya. Siapa sudah siap mati, yang bekalnya sudah berlebih, angkat tangan. Ustaz, saya ni insya-Allah Ustaz. Dah cukup dah Ustaz. Alhamdulillah.
Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita dalam amal, dalam perjuangan agama, semangat memakmurkan masjid. Kemudian kita sama-sama ajak sebanyak mungkin jiran tetangga kita, keluarga kita, orang kampung kita untuk sama-sama berjuang menghidupkan agama Allah, menegakkan agama Allah, melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua wafat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.